Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Julius Joker yang akan mereview beberapa satu sektor yang sangat menarik untuk dipertimbangkan melakukan trading di bulan depan, di mana kompetisi Mirai akan segera dimulai. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review sektor yang ingin saya berikan. Patut diingat bahwa saya sering berulang kali menghimbau bahwa sektor rotasi sudah dimulai. Rotasi sektor sudah mengarah ke sektor teknologi. Dari mana bukti dari rotasi sektor itu tersebut? Rotasi sektor yang bisa kita lihat dari pola reversal Wagers pattern, di mana secara MACD juga sudah sangat signifikan menandakan ingin bullish. Kalau kita lihat secara time frame kecil di satu minggu terakhir, sudah ada pertanda bahwa tren kenaikan harga di saham emiten tekno dan juga dari volume akumulasi di emiten tekno itu sudah dimulai. Dan saya pikir di mana koreksi konstruksi dan energi di minggu lalu yang sudah dimulai, kemungkinan besar beralih kepada sektor teknologi. Dan macam-macam sektor teknologi ini sahamnya ada yang liquid dan non liquid. Jadi saya pikir di saat kompetisi Mirai besok, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk trading di saham teknologi. Saham pertama yang akan saya review untuk teknologi ada Diva. Posisi Diva di sini bagi teman-teman yang sering melakukan trading atau sudah melirik saham Diva, melakukan buy on weakness, atau juga melakukan konsep supply and demand, saya pikir teman-teman bisa memperhatikan tiga area ini, di mana area taking profit bergerak dengan range 2270 sampai 2230. Ada minor demand di sini areanya 2150 dan 2130, atau pada demand sesungguhnya kita bisa menunggu di area 2030 sampai 1950. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Jadi saya pikir momentum untuk melakukan buy on weakness masih cukup tepat dan bisa diberi kesempatan. Jika dia mampu melewati area supply ini, potensi lanjutan bisa mencapai area 2400 dan 2500 yang merupakan high yang cukup lama dari bulan September tidak ditembus. Dan saya pikir jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan dua area entry dan exit untuk melakukan buy on weakness dan melakukan sell on strength. Lalu saham kedua yang saya ingin review ada MTech. MTech cukup menarik, di mana posisinya kita sudah dua kali entry. Entry pertama itu di 1680 sampai 1630 dan entry kedua itu di 1540 sampai 1485. Kita memang menunggu di posisi tiga kali entry, tetapi karena rezekinya diberikan posisi dua kali entry, kita cukup bersyukur. Dan sekarang posisinya sudah floating profit dan melewati area supply di 1880 sampai 1835. Jika area ini cukup kuat dijadikan demand, maka posisi lanjutan bisa mencapai area 2115 sampai 2100 yang merupakan supply yang cukup kuat dan akan dicoba breakout di posisi sana. Jika area tersebut mampu ditembus, maka bukan tidak mungkin area taking profit kita terdahulu di 2800 itu dapat tercapai. Secara MACD dan RSI sudah saya lihat memang ada potensi bullish divergence. Secara MACD juga valid, secara RSI juga valid. Dan saya pikir momentumnya sudah tepat. Validasinya membentuk pola morning star di sini, reversalnya sudah terjadi. Dan bagi teman-teman yang sudah entry bersama Sobat Joker Trader, selamat cuan bersama saya pikir. Dan patut kita lihat potensi untuk melakukan break ya di area 2100 ini. Selanjutnya saham teknologi juga ada MLPL di sini. Teknologi investasi di MLPL masih bergerak di area demand di 406 sampai 342. Potensi lanjutan jika dia mampu melewati area tersebut, maka paling tidak akan menguji area gap supply yang
terdekat ada dua di area, saya pikir ada dua area yang akan diuji, itu pada range 480 untuk gap pertama dan gap kedua itu di 514. Jika area tersebut mampu diisi, maka kita harus mempertimbangkan lagi apakah pada saat pengujian nanti dia akan rebound atau pullback ke atas kemudian naik kembali, atau dia melakukan skenario dia naik terus secara bertahap. Jadi patut kita pertimbangkan nanti area 480 dan 514 ini untuk melakukan opsi sell on strength. Jika posisi MLPL tidak cukup kuat breakout ke atas. Secara MACD dan RSI sudah dimulai fase akumulasinya, sudah terdapat golden cross dan volume bar yang cukup cantik, dan saya pikir momentum saham MLPL di sektor teknologi yang lagi bagus menjadi sentimen angin segar ya. Selanjutnya ada saham Tefas. Tefas di sini teman-teman bisa lirik, posisinya masih membentuk sideways di area 5.950 sampai di 5.000 sampai di 4.000. Maaf, range demandnya di 5.150 sampai di 4.775. Saya masih memprediksi dia membentuk pola double bottom. Namun kalau kita lihat pada time frame kecil, saya pikir potensinya sedikit berbeda karena dia sudah tidak sama posisi base awal dan base terakhir. Dan momentum untuk untuk Tefas, saya pikir selama dia masih bergerak di area range demandnya ini masih cukup aman. Dan pola double bottomnya bisa kita batalkan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Tefas, bisa mempertimbangkan entry di 5.150 sampai 4.775. Area supply yang diuji cukup kuat memang di 5.350. Namun jika area tersebut mampu ditembus, potensi lanjutan bisa mencapai area 6.100 untuk validasi double bottomnya. Selanjutnya ada saham LAK. LAK di sini kemarin sudah dipom-pom salah satu influencer saham, dan hari ini di hari terakhir itu membuat posisi arah ya. Dan bagi teman-teman yang ingin enter di saham LAK, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk sell on strength atau buy on weakness ya. Sell on strength-nya bisa berada di posisi 322 sampai 306, dan untuk buy on weakness-nya bergerak di 262 sampai 256. Dan di sini patut diingat ada demand gap. Kemungkinan besar demand gap-nya akan diuji kembali ya. Ada demand gap kecil itu di 246. Secara MACD dan RSI sudah wajar mengindikasikan bullish, dan saya pikir teman-teman yang sudah entry di saham LAK selamat cuan ya. Selanjutnya ada saham MCAS. Posisi MCAS di sini saya masih berpikir dia membentuk pola cup and handle, di mana posisi cup dan handle-nya akan menguji kembali area supply di 12.750. Sekarang posisinya masih bergerak di area demand di 12.075 sampai 11.525. Buy on weakness sudah dilakukan sesuai dengan teknikal. Saya pikir di 9.525. Mengapa? Karena di sini ada resisten become support yang diuji. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan entry di area ini, bergerak di rentang range 0.382 sampai 0,5 secara Fibonacci. Area break-nya di 12.750. Potensi bisa mencapai area 13.975 atau bisa juga mampu membuat all time high baru. Selanjutnya ada saham MTDL, Metrodata. Membentuk candle yang tidak cukup bagus kemarin, shooting star atau inverted hammer, tetapi
Dari pola candle ini dia mampu bertahan dan membuat base di area supply terbarunya di range 3790 sampai 3620. Jika area ini tidak cukup kuat, saya pikir teman-teman bisa mengambil opsi. Ada area all time high yang kemarin dijebol di 3300 sampai 3250 merupakan area demand, di mana area resistance become support belum pernah diuji ketika dia membentuk pola supply baru. Jika area ini tidak cukup kuat, teman-teman bisa mempertimbangkan area bawahnya lagi di 3000 untuk entry. Secara MACD dan RSI saya pikir sudah sangat kuat kenaikannya. Kemungkinan besar seharusnya akan dilakukan koreksi sehat terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MTDL bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Selanjutnya ada saham OVCR, salah satu saham IPO yang cukup menarik. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham OVCR bisa mempertimbangkan area entry-nya di 505 sampai di 470 yang merupakan area ekor yang cukup menarik. Selama area ekor tersebut tidak ditembus, saya pikir untuk melakukan buy on weakness di area ini sangat tepat. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi, dan saya pikir momentumnya masih cukup kuat. Teman-teman ambil kesempatan untuk buy on weakness. Selanjutnya ada saham DMMX. Digital Media Tama masih bergerak di area range demand dan tidak mampu menguji kembali di area supply-nya di 2650 sampai 2610. Di posisi terakhir dia masih bergerak di area demand ya, yang cukup kuat di range harga 2540 sampai 2450. Secara trading plan, entry saya pikir yang tepat itu di 2490, cut loss di 2380, dan taking profit di area supply lanjutan itu di 2940. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Ketika ingin mencapai area 2900, ada area minor supply di sini. Target minor supply yang akan diuji bergerak di range harga 2800. Kemungkinan besar itu menjadi area pengujian yang cukup kuat untuk mempertimbangkan exit di 2900 nantinya. Secara MACD dan RSI mengindikasikan masih bullish. Dari volume akumulasi cukup bagus. Jadi saya pikir koreksi yang terjadi di hari terakhir tidak menggambarkan akumulasi di beberapa hari sebelumnya. Selanjutnya ada saham Crane, salah satu induk dari seluruh, tidak seluruh saya pikir, hanya beberapa induk dari DMMX, NFCX, dan MCAS. Kresnagraha di sini terakhir membentuk pola Dragonfly Doji. Berpotensi saya pikir jika besok hijau dia membentuk pola Morningstar, di mana target Morningstar dia harus membentuk high yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, minimal di atas 113 atau di atas 115. Itu menjadi opsi terakhir untuk pola Morningstar yang akan dibentuk. Jika pola Morningstar-nya dibentuk, saya pikir potensi break reversal wedges-nya sangat kuat. Potensi break-nya itu bisa mencapai area 119 yang merupakan area tertinggi untuk dilakukan breakout dengan volume yang valid. Secara RSI dan MACD masih mengindikasikan bullish, tetapi volume akumulasinya memang sudah mengalami pelemahan. Dan saya pikir Crane layak kita masukkan watchlist untuk trading. Selanjutnya ada saham HDIT yang kita juga sudah cuan bersama Sobat Joker Trader. Hampir menyentuh area taking profit kedua di 588. Dan sekarang masih membentuk area base di 472. Selama mampu bertahan di atas 0,382 dan 0,5, saya pikir HDIT masih berpotensi menuju area 588. Namun, jika area secara Fibonacci 0,382 dan 0,5 tidak cukup kuat, teman-teman bisa mengambil opsi di 386 untuk entry.
Secara MACD dan RSI sudah mengindikasikan bullish, namun dari volume akumulasinya atau jumlah transaksinya sudah mengalami pelemahan. Karena patut kita lihat juga sudah mengalami penaikan yang cukup signifikan, saya pikir hampir beggar. Jadi saya pikir HDIT layak dipantau selengkapnya jika dia mengalami koreksi sehat. Lalu ada saudaranya juga, ATIK. Posisi ATIK kita masih menunggu. Kita masih melakukan akumulasi secara bertahap, diberi range sideways base di range harga 645 sampai 615. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Hal ini sama terjadi, saya pikir, apakah repeat history? Semoga saja iya. Area ini sideways-nya cukup lama, seperti yang dilakukan di ATIK pada bulan Februari sampai bulan Juni. Dan saya pikir dari awal Oktober hingga awal November nanti masih membuat area sideways. Dan lihat, profit yang diberikan ketika sideways-nya selesai itu cukup kuat. Dan saya pikir momentumnya memang cukup ada jika diberi kesempatan di saham ATIK berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ATIK bisa mempertimbangkan dua area tersebut untuk entry selama dia tidak mampu breakout ke bawah di batasan cut loss kita di 580. Baik, sekian dulu dengan ulasan saham indeks teknologi yang kemungkinan besar menjadi fokus utama di kompetisi Mirai di bulan November. Semoga saja ulasan indeks teknologi ini bisa menjadi opsi teman-teman mendapatkan pandangan baru terkait saham-saham yang sudah menarik. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga ulasan saham teknologi dari indeks sektornya cukup menarik dan teman-teman bisa menyebarkan ke para pemula trader supaya edukasi sahamnya cukup mampu merangkul pemula-pemula trader yang belum fasih di dunia saham Indonesia. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.